Yusuf Kala mengatakan tarif tiket pesawat yang murah memiliki kaitan erat dengan keselamatan penumpang. Untuk itu, JK menilai positif rencana Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang akan membatasi harga tiket pesawat murah. Upaya Jonan dinilai JK adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam maintenance perawatan pesawat dan pelayanan yang tentunya membutuhkan biaya cukup tinggi. JK berpendapat untuk membuat tiket pesawat murah atau penerbangan low cost carrier, maskapai tentu harus melakukan penghematan seperti perawatan dan bahan bakar. Lebih baik menjaga, lebih mempertinggi tingkat keselamatan. Karena itu tingkat keselamatan tinggi itu butuh biaya juga. Sehingga kalau tarifnya terlalu rendah, maka masyarakat juga nanti korban. Karena kalau murah mesti dihemat segala macam, dihemat fuel, dihemat perawatannya, dihemat ini. Kalau dihemat itu kan, kalau Anda hemat pelihara mobil, paling mogok di jalan, dorong kan. Kalau pesawat kan tidak bisa kan, dorong kan. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengeluarkan kebijakan pengaturan tarif batas bawah 40% dari tarif batas atas agar maskapai tidak mengabaikan aspek keselamatan karena harga tiket yang dijual terlalu murah. Sementara portal berita The Economist melansir, low cost carrier sebenarnya bisa menjual tiket murah karena mendapat keuntungan 16% lebih tinggi dari maskapai reguler dengan kursi penumpang yang penuh, 3% dari penggunaan pesawat satu jenis, 3% dari gaji kru yang lebih murah, dan 6% dari biaya airport dan landing yang lebih murah. Penyelidikan dan penyidikan terkait jatuhnya pesawat AirAsia tak hanya melibatkan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, tapi juga melibatkan personil kepolisian. Sementara pengamat penerbangan C.P. Hakim menyatakan, dunia penerbangan Indonesia membutuhkan pembenahan yang fundamental, pembangunan disiplin, serta pengawasan yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Penyelidikan Penerbangan merupakan wewenang KNKT, namun Polri juga bisa dilibatkan dalam kasus jatuhnya pesawat AirAsia. Bergabungnya personil kepolisian ke dalam tim investigasi merupakan permintaan dari Menteri Perhubungan. Kapolri Jenderal Sutarman menjelaskan sebanyak 5 orang personilnya telah bergabung dengan KNKT untuk menyelidiki jatuhnya pesawat terbang dengan rute Surabaya-Singapura. Penyidikan Undang-Undang Penerbangan ini ada di KNKT. Polri diminta oleh Menteri Perhubungan untuk membantu proses proses penyelidikan dan penyidikannya. Kita siapkan personel-personel kita dan sudah bergabung dengan KNKT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan masalah AirAsia ini. Sementara pengamat penerbangan C.P. Hakim menyatakan, kecelakaan yang dialami AirAsia merupakan puncak gunung es dari masalah yang dihadapi dunia penerbangan di Indonesia. Audit investigasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan merupakan langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Pengamat penerbangan C.P. Hakim di Jakarta menyatakan pengawasan ketat serta kepastian hukum tidak memungkinkan terjadinya terbang tanpa izin yang dilakukan AirAsia. Dunia penerbangan itu high technology. High technology itu high regulated. High regulated itu artinya dia harus tunduk dengan aturan tanpa kompromi. Dalam aviation, apabila tidak ada disiplin yang tinggi tanpa kompromi, kemudian tidak ada pengawasan yang berlanjut, yang terus-terusan, dan tidak ada tindakan efek jerak apabila terjadi pelanggaran, maka itu kita membuka peluang terjadinya kecelakaan. Terkait Flight Information Region, CP menyatakan perlunya ketegasan pemerintah agar kawasan udara Selat Malaka yang dikuasai Singapura berada di dalam pengawasan Indonesia. Saat ini Selat Malaka merupakan lalu lintas antar negara tersibuk di dunia, seiring pertumbuhan ekonomi yang beralih ke kawasan Asia.